Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di sekolah minggu. Marilah kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai malam hari yang telah berlalu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan telah berikan pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan dapat sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan doa ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan itu sudah sangat baik untuk kita. Dia telah memberikan kita semua kesempatan untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tuhan juga sudah berikan kita sukacita, kesehatan, dan berkat yang bisa kita nikmati hari ini. Jadi, yuk kita mau sama-sama pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekaranglah saatnya untuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mau sama-sama memujikan firman Tuhan di hatiku.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu lagi ya teman-teman di pada minggu kita hari ini. Bersyukur kita masih tetap mempunyai badan yang sehat, kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Bersyukur selama seminggu ini kita boleh sekolah, kita boleh beraktivitas, dan kita boleh bersuka cita bersama keluarga. Dan minggu ini kita kembali kepada Tuhan, kita menerima undangan Tuhan. Apa undangannya Tuhan? Apakah itu pesta? Oh, kita diundang Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Ya teman-teman, bersyukur tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak-gerak supaya tetap sehat gitu ya, supaya tetap bersukacita dan semangat. Nah sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita, boleh menikmati hari libur kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Roh Kudus tolonglah kami semua untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur kalau kami boleh membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Kak Devi yang akan bercerita. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin Kak Devi supaya bisa bercerita dengan baik dan kami boleh mengerti semuanya. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, pagi hari ini Kak Devi akan bercerita tentang satu orang lagi ya, yang waduh dia itu sudah hebat, dia itu sudah keren dah pokoknya ya, tapi dia tidak pernah melupakan berdoa. Nah kita selama mulai dari bulan kemarin ya sampai dengan tengah bulan ini kita belajar tentang berdoa. Kita belajar tentang pentingnya berdoa ya. Kita udah belajar tentang siapa aja ya kemarin ya. Wah, ada siapa yo? Ada jemaat juga yang berdoa untuk Pak Petrus ya. Kita juga nggak boleh berdoa cuma untuk diri kita sendiri ya. Kita juga berdoa untuk orang lain ya. Kita juga belajar tentang siapa? Daniel yang berdoa. Kita belajar tentang siapa lagi? Ya, Ezra ya. Nabi Ezra yang akan melakukan perjalanan. Sebelum pergi dia berdoa dulu minta perlindungan Tuhan ya. Nah, bagaimana kalian sudah praktek belum berdoanya di rumah? Berdoa jangan cuma bangun tidur mau makan begitu ya. Sesudah makan terima kasih Tuhan, udah gitu aja. Enggak, kalian boleh loh ngomong sama Tuhan kapanpun, dimanapun ya. Dan dalam keadaan apapun kita tetap boleh berdoa ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar. Ada satu tokoh lagi, tokoh yang hebat, yang kalau mau melakukan apa-apa ya pagi hari, dia berdoa dulu. Wah, siapa dia ya? Rajin loh. Kalau kemarin kita belajar tentang Daniel ya, Daniel juga berdoanya rajin ya teman-teman.
dia bisa sampai 3 kali sehari ya. Bahkan ketika dia disuruh menyembah Darius ya, Raja Darius, ya nggak mau ya, bela-belain dia sampai dimasukkan ke dalam gua singa gitu ya. Ini ada juga satu tokoh yang luar biasa ya, yang akan menutup rangkaian seluruh cerita tentang berdoa ya. Kita belajar tentang pentingnya berdoa ya. Oke, nah mari kita buka Alkitab kita ya. Kita lihat yuk, siapa ini ya yang hebatnya luar biasa ini ya. Wah, Kak Devi saya sampai gini, waduh, ini orang yang hebat aja tetap butuh Tuhan ya, butuh Bapa di surga ya. Meskipun cuma ngomong-ngomong aja, kita tetap harus ngomong sama Bapa di surga ya teman-teman. Ya, siapkan Alkitabnya, habis itu kita buka ya. Kita mau baca Alkitab kita, dan tidak cuma dibaca aja, tapi nanti ya kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, teman-teman, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Ya, tadi Kak Devi sudah bilang, perhatikan ayat yang pertama. Pagi-pagi benar. Nah, tidak disebutkan sih jamnya jam berapa ya, tapi pagi-pagi benar. Berarti very early in the morning ya. Wah, pagi sekali. Waktu apa di sini? Hari masih gelap. Wow ya. Ia bangun dan pergi keluar. Ngapain Tuhan Yesus ya? Pagi-pagi keluar, mau lari pagi gitu ya? Oh enggak loh, ternyata dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Nah teman-teman, di pelajaran yang pertama untuk seri berdoa ini, kita belajar Tuhan Yesus mengajarin kita bagaimana ya cara berdoa. Apakah kalau berdoa itu harus di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang? Atau kita berdoanya harus keras-keras begitu supaya didengar orang? Gak perlu teman-teman ya. Dan kita di sini di awal kita diberitahu sama Tuhan Yesus bagaimana cara berdoa. Masuk kamar, kunci pintunya, berdoa. Karena Bapa di surga itu mendengarkan doa kita di tempat yang tersembunyi. Wah, keren ya. Kita mau bukan ngumpet ya itu ya. Kita masuk aja di kamar. Gak perlu orang tahu kalau kita ini berdoa. Ya, gak perlu kita tunjukin kalau kita ini rajin berdoa begitu ya. Ya bolehlah kita kesaksian, oh saya berdoa, Tuhan mendengar doa saya, begitu ya. Saya berdoa sehingga saya merasa sukacita, saya nggak takut lagi, gitu ya. Nah, di sini di ayat ini kita diingatkan sekali lagi oleh Tuhan Yesus bahwa apa? Ia pergi ke tempat sunyi. Nah, tempat sunyi itu ya mungkin Kak Dewi bayangkan mungkin Tuhan Yesus itu sama murid-muridnya ya di rumah begitu, mungkin banyak orang begitu ya. Makanya dia keluar, dia pergi ke tempat sunyi, dia sendiri, dia berdoa kepada Bapa. Lah, Tuhan Yesus itu loh Tuhan, dia loh anaknya Bapa. Bayangkan kurang hebat apa Tuhan Yesus itu. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengusir setan, dia bisa melakukan banyak mujizat. Tapi dia tetap berdoa. Wah, ini loh yang harus kita contoh ya. Tuhan Yesus yang sudah sehebat itu, sudah sekeren itu, bahkan dia adalah Tuhan ya. Dia masih perlu ngomong sama Bapaknya. Kapan dia ngomongnya? Apakah kalau dia cuma mau makan? Enggak. Di sini kalau dari Markus ini kita benar-benar dikasih tahu bahwa apa? Itu pagi-pagi benar, waktu masih gelap. Dan setelah itu apa? Setelah Tuhan Yesus berdoa, barulah dia apa? Di ayat 39 disebutkan, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat, mengusir setan. Nah, baru setelah berdoa, baru dia melakukan segala kegiatannya. Loh itu loh Tuhan Yesus yang sudah keren, sudah hebat pol. Anak-anak bilang hebat pol Kak. Ya, nah teman-teman, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus yang sudah hebat, yang anaknya Tuhan sendiri, anaknya Bapa di surga itu loh, itu aja masih berdoa. Lah kok kita ini enggak? Siapa kita ini? Kita ini loh cuma manusia biasa.
Ya. Nah, Tuhan, kita harus mencontoh Tuhan Yesus ini ya. Dia yang sudah keren, sudah hebat, sudah mujizatnya banyak. Dia sudah menebus dosa kita ya. Semua yang dia lakukan itu keren semua, hebat semua ya. Tapi dia tetap memerlukan Tuhan, memerlukan Bapa di surga. Dia pasti ngobrol-ngobrol. Kak Devi cuma membayangkan, dia mungkin pagi itu dia cuma ngomong, "Papa, aku hari ini mau ke Galilea. Papa, hari ini aku mau ngajar di sini. Papa, aku nanti ini mau melakukan ini." Nah ya, Kak Dewi membayangkan Tuhan Yesus itu juga pasti ngobrol gitu ya. Ngobrol sama Bapaknya ya seperti kita ya. Memang di sini tidak dicatat ya Tuhan Yesus doa apa begitu. Nah, tapi aku membayangkan itu Kak, Tuhan Yesus dalam keadaan dia baru bangun tidur, dia sudah tahu hari ini aku mau kesini, aku ini mau begini ya. Makanya dia berdoa dulu, dia ngomong dulu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Mau nggak kita contoh Tuhan Yesus? Wah, Kak Devi mau ya. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita untuk hari itu, jangan lupa berdoa dulu, ngomong dulu ya. Kayak laporan ya, laporan begitu. Tuhan, aku hari ini loh, aku mau pergi sekolah ya, lewat Zoom. Tuhan tolong supaya hari ini itu loh Tuhan, jaringan internetnya supaya bagus, supaya enggak putus-putus. Nah, itu penting. Kita laporan sama Tuhan. Soalnya kemarin loh Tuhan, aduh, wifi-nya itu off on. Sampai bingung aku nggak bisa belajar. Nah, teman-teman, hal-hal kecil seperti itu boleh kita omongkan ke Tuhan. Ya, Tuhan tolong nggak? Oh, Tuhan itu mendengar doa kita. Ya, sama halnya Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita tentang orang-orang yang ada di Alkitab, cerita-cerita kemarin itu. Mendengarkan doa enggak? Mendengarkan. Esra dilindungi enggak dalam perjalanannya? Dilindungi. Raja Hizkia sembuh enggak? Sembuh. Ya. Daniel selamat. Nah. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar sebelum kita melakukan segala kegiatan kita untuk hari itu. Ya, berdoa dulu. Minta tolong pimpinan Tuhan supaya sekolah bisa fokus ya, supaya kita bisa mendengarkan guru dengan baik, kita bisa mengerti. Apalagi kalau kita mau ujian ya, supaya kita bisa mengerjakan ujiannya dengan teliti. Nah, apalagi sekarang ujiannya semuanya online begitu ya. Nanti belum dicek langsung keburu kena klik. Waduh. Nah, ya, jadi kita jangan lupa gitu ya, berdoa supaya tetap teliti ya, tetap bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Itu perlunya kita juga ngomong sama Tuhan, perlunya kita berdoa, sangat penting sekali ya. Ingat ya, di Alkitab ada disebut doa orang benar sangat besar kuasanya. Wah, keren ya. Nah, teman-teman, apapun yang kita lakukan ya, kita mau sekolah, kita mau makan gitu ya, kita mau mengadakan perjalanan ya, kemanapun kita pergi, jangan lupa berdoa ya, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku begini. Kita takut ya, sendirian di rumah, mungkin mama papanya kerja, tiba-tiba lampunya mati begitu ya, takut gelap. Waduh, gimana ini? Berdoa dulu. Tuhan tolong, aku takut, berikan aku damai sejahtera. Nah, minta damai sejahtera sama Tuhan. Langsung telepon mama, lampu mati mah. Ya, setelah itu kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai manusia. Ya, teman-teman. Kamu mau ujian, mau berdoa aja, Tuhan, aku mau ujian, tolong aku ya Tuhan. Pokoknya aku harus bisa ngerjakan ini dengan baik. Tuhan tolong. Habis itu kamu tidak belajar. Ya sama aja ya, tetap kita harus melakukan bagian kita melakukan aktivitas kita. Namanya pelajar harus belajar ya. Lah kalau kamu mau berdoa terus tidak belajar, ya mana bisa gitu ya. Tuhan Yesus berdoa, baru dia melakukan kegiatannya sebagai manusia, sebagai Tuhan yang hebat begitu ya. Dia berdoa dulu. Nah, terus setelah itu dia cuma diam-diam aja. Terus firman-nya bisa jalan ke mana tadi nih? Ke Galilea sendiri gitu. Tuhan Yesus cuma duduk diam di rumahnya. Firman-nya tiba-tiba nyampe orang di keliling Galilea itu.
muter-muter gitu di sana sini. Terus kan di sini ditulis mengusir setan-setan gitu. Terus Tuhan Yesus cuma, aku tak duduk di sini aja, ya nanti setannya pasti pergi sendiri. Ya enggak, Tuhan Yesus setelah berdoa dia juga melakukan apa yang harus dilakukan oleh dia, ya. Dia berjalan berkeliling, di situ disebut dia berkeliling dari rumah-rumah ibadat mengusir setan. Kalau Tuhan Yesus tidak jalan, ya nggak akan terjadi itu. Nah, sama halnya tadi, balik lagi, ya kalian berdoa saja, tapi tidak mau belajar, ya sama aja. Nah, ya teman-teman, jadi berdoa dan melakukan bagian kita, ya, yaitu apa ya? Kalau belajar ya belajar, ya. Kalau bermain ya harus berhati-hati, ya. Oke, supaya apa? Supaya kita juga tetap aman. Jangan terpang-pang, wah aku sudah berdoa ini Kak Devi, aku mau main di playground. Ya sudah, aku nanti main jumpalitan. Wah, lain mainnya nggak karu-karuan begitu. Ya sudah, ya bisa aja jatuh begitu ya. Nah, teman-teman, di akhir seri berdoa ini, ayo kita terus ambil komitmen untuk kita rajin berdoa, untuk kita tetap mengutamakan Tuhan. Di awal hari kita, tetaplah kita berdoa, kita lapor sama Tuhan, ya. Kita ngobrol sama Tuhan dalam keadaan apapun, mau susah, mau senang, ya, mau takut, mau tidak takut, begitu ya. Tetaplah berdoa. Kenapa? Tuhan senang dengar kita. Tuhan senang disapa. Kalian senang toh kalau disapa temennya, halo gitu ya. Nah, kalian aja senang loh kalau disapa sama temennya. Nah, Tuhan pun juga sama. Tuhan senang dengar anak-anaknya berdoa. Ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa kita berdoa ya dalam keadaan kita apapun. Ya, jangan cuma kalau mau makan ya atau mau tidur gitu ya, berdoa begitu ya. Kalau lain-lainnya enggak usah wis Kak gitu ya. Enggak ya. Oke. Kita terus berdoa ya. Kita tetap memuji nama Tuhan dan kita tetap semangat juga untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Ya, karena di situ kita juga berdoa juga. Kita boleh berdoa untuk teman-teman, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita bisa berdoa bersama-sama dengan teman-teman kita di gereja ya. Meskipun sekarang gerejanya di rumah-rumah begitu, kita ketemunya lewat online, ya tetap aja asik kan bisa doa sama-sama. Ya. Oke, teman-teman. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita ambil komitmen, kita janji sama Tuhan bahwa kita minta tolong juga sama Tuhan ya untuk supaya kita bisa rajin berdoa. Oke? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 35 yang tadi ya. Oke, Markus pasal yang pertama yang ke-1 ya ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Panjang ya teman-teman? Nggak apa-apa ya. Di sini kita hafalin, kita ingat-ingat bahwa Tuhan Yesus itu aja berdoa. Ya, hafalin ya. Untuk kegiatan kita minggu ini, kita mau membuat yang namanya prayer wall. Prayer wall itu kita buat tulisan-tulisan kecil ya. Kamu bagi kertas kecil seperti ini. Nah, ini ada ya kayak post-it begitu. Nih, kalian tulis. Kamu bagi ke anggota keluarganya ya. Keluarganya kamu itu kasihkan ke mama, kasihkan ke papa, adik, kakak gitu ya, atau kasihkan ke oma opa ya. Oke, terus mereka suruh tulis mau didoakan apa begitu ya. Nah, habis itu kita bisa tempel ya di dinding begitu, kita tempel ya. Nah, kita inget-inget, oh iya aku hari ini mau berdoa untuk mama, aku berdoa untuk papa begitu ya. Oh, mama ternyata mau didoakan pekerjaannya gitu ya. Oh, opa ternyata mau didoakan kesehatannya. Nah ya, kita akan membuat pokok-pokok doa. Nanti kita lihat nih ya. Oh, aku sudah berdoa Kak 1. Nah, nanti minggu depan lagi kita bagi lagi kertas.
Siapa yang mau didoakan? Boleh juga kalian kalau mau telepon gitu ya, telepon om atau tantenya gitu yang lama nggak ketemu, boleh minta tolong mama, aku mau telepon om, aku mau telepon tante gitu ya. Aku mau nanya mereka mau didoakan apa. Ya teman-teman, kemarin kita belajar tentang jemaat yang berdoa untuk Petrus ya. Nah hari ini kita juga mau praktekkan, kita mau berdoa juga selain untuk diri kita pagi-pagi seperti tadi Tuhan Yesus ya, berdoa dulu. Setelah kita berdoa, kita jangan lupa doakan kertas-kertas tadi yang sudah kamu bagi ke anggota keluarga ya. Kamu tanya, mah mau didoain apa mah? Pak mau didoain apa gitu ya. Nah nanti ini bisa ditempel-tempel di dinding kamar kalian gitu ya, ditempel. Nanti kita lihat, wah ternyata sudah banyak ini yang saya doakan ya, saya sudah berdoa banyak. Atau kalian juga boleh menulis pokok doa kalian sendiri. Hari ini aku berdoa untuk ujianku. Nah nanti kalau umpama gini, wah oh ujiannya berhasil ya, tesku berhasil, aku dapat nilai bagus, boleh ditulis di bawahnya, Tuhan menolong aku, ujianku dapat bagus gitu ya. Nah nanti kita lihat, wah Tuhan mendengar doa ya. Terus kalau umpama memang belum terjawab ya harus tetap bersuka cita ya teman-teman ya. Oke, bisa ya. Oke, selamat mengerjakan. Puji Tuhan, sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Kita telah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kak Grace percaya kita semua dapat tetap bersuka cita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Dan tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu, walaupun saat ini sekolah minggunya masih secara online. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan.